menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Hai sahabat Zoanesia, saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Tampaknya Presiden Joko Widodo benar-benar serius tentang pemindahan ibu kota ini, bahkan RUU pemindahan ibu kota negara sudah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Sekilas tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah 2 kali melakukan pemindahan ibu kota negara. Pertama yaitu pada awal kemerdekaan yaitu tahun 1946 di mana saat itu ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian pemindahan dilakukan kembali pada tahun 1949 dari Yogyakarta ke Jakarta. Pemindahan ibu kota Indonesia saat itu bertujuan untuk mencari tempat yang aman. Situasi Jakarta yang dianggap kurang aman akibat para laskar dan pertempuran Indonesia dengan pihak Nika yang ingin menguasai kembali Indonesia. Maka Yogyakarta dinilai tempat yang aman dan tepat saat itu. Kembali pada topik awal, terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia ini, Zoanesia mencatat sesikitnya ada 9 fakta yang mungkin penting untuk kita ketahui. Apa sajakah? Berikut ini daftar ulasannya. 1. Bukanlah wacana baru. Diketahui rencana pemindahan ibu kota Indonesia ini bukanlah hal yang baru. Seperti yang diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan. Gagasan pemindahan ibu kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Wacana pemindahan selalu timbul lalu tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal, beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan. Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini, ujarnya. 2. Ibu kota baru Indonesia akan dibangun di Kalimantan Timur. Lokasi ibu kota baru sudah ditetapkan yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengatakan bahwa, pemilihan Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia karena wilayahnya memiliki risiko bencana yang kecil. Baik bencana banjir, gempa bumi tsunami, kebakaran hutan, dan gunung berapi. 3. Nusantara menjadi nama ibu kota baru Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah memilih dan menetapkan, Nusantara, menjadi nama ibu kota negara atau IKN yang baru. Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa menjelaskan bahwa nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal sejak dulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Tak hanya itu, nama Nusantara juga mudah dalam menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. 4. RUU IKN Nusantara sudah disahkan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia secara resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara RUU IKN menjadi undang-undang. Persetujuan diambil pada rapat paripurna tanggal 18 Januari tahun 2022. 5. Satuan pemerintah yang bersifat khusus. IKN Nusantara adalah satuan pemerintah yang bersifat khusus dan setingkat provinsi yang kemudian disebut otorita. IKN baru ini akan dipimpin oleh kepala otorita setingkat menteri sehingga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Akan ada tol bawah air di IKN Nusantara. Rencananya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun tol bawah air di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Terowongan bawah air itu akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda. Rencana itu dilakukan untuk melindungi kawasan area lindung di sekitar IKN. 7. Tak ada pilkada dan pileg di Ibu Kota Baru Indonesia. IKN Nusantara akan dipimpin oleh kepala dan wakil otorita dengan jabatan selama 5 tahun. Keduanya akan dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Jadi nantinya tidak akan ada pilkada atau pileg daerah di IKN Nusantara. 8. Diproyeksikan menjadi ibu kota yang cerdas dan didukung 5G. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa Kemenkominfo akan memberikan dukungan dan bekerja bersama otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan tata kelola pembangunan ibu kota negara baru. Untuk memberikan dukungan infrastruktur ICT (Information and Communication Technology), itu memungkinkan Nusantara menjadi ibu kota negara yang cerdas, termasuk deployment dari infrastruktur ICT 5G. 9. Masih banyak pro dan kontra. Walau pemerintah serius tentang pemindahan ibu kota baru, dan tampaknya akan berjalan sesuai rencana dengan didukung oleh rancangan Undang-Undang IKN Nusantara sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun nyatanya masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dan elit negeri. Banyak masyarakat yang tak mengerti tentang alasan serta urgensinya kenapa tiba-tiba pemindahan ibu kota dilakukan. Ada juga yang mempertanyakan mengapa tempat yang dipilih yaitu di Kalimantan. Kenapa tidak cari tempat di Pulau Jawa atau di sekitarnya seperti di Lampung atau di Bali saja? Sahabat semua, terlepas dari pro kontra yang ada, namun nyatanya kini tempat sudah ditetapkan. RUU sudah disahkan menjadi undang-undang, rencana dan persiapan sudah dilakukan dengan matang. Jadi kita doakan saja semoga pemindahan ibu kota Indonesia ini berjalan lancar dan membawa keberkahan serta kemajuan buat bangsa dan negara Indonesia.